Dalam prinsip ikhlas beribadah, melupakan kebaikan itu bagus. Jadi jangan diingat-ingat, jangan. Nanti kalau diingat-ingat Bapak ujub. Ujub itu nggak perlu ada orang lain. Hati Bapak ngomong sendiri, jadi ujub, rontok pahalanya. Nggak perlu ada orang lain. Kalau ada orang lain, Bapak namanya ria. Ini ibadah, pengen dilihat orang, atau supaya orang lain ngalem, muji Bapak, ria jadinya. Nggak ada orang lain, Bapak doang sendiri di kamar, bangga sama diri sendiri, ujub namanya. Nah terus bagaimana caranya? Ya diem aja hatinya. Mau ngapain? Ujub nggak boleh, takabur nggak boleh, semua nggak boleh. Yang paling sulit itu mengendalikan iman dan hati, Pak. Bapak dandan, pakai pakaian yang bagus, gampang. Tapi menata hati ini yang susah. Betapa banyak orang yang fisik pakaiannya bagus segala macam, hatinya jahat. Betapa banyak orang yang pakaiannya secara empirik bahkan mungkin jauh dari kata mulia alias hina, hatinya mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa begini, Pak? Supaya banyak husnuzon dengan orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman jayyida fil laili wan nahar. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwas samiul alim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm wa khaira ma fihi wa khaira ma qabla khaira ma ba'dah wa na'udzu bika min syarri hadzal yawm wa syarri ma fihi wa syarri ma qabla syarri ma ba'da bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Shadaqallahul azim. Para jamaah sekalian, jamaah salat subuh dan juga kajian Jumat Berkah Masjid Al-Barkah yang insyaallah di subuh yang penuh dengan keberkahan ini, mudah-mudahan salat subuh berjamaah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga niat talabul ilmi kita mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat fid dunya wal akhirah, ilmu yang menjadi syafaat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Segenap Dewan Kemakmuran Masjid Al-Barkah, guru kita Al-Mukarram Bapak Dr. Andes Kiai Haji Ma'mun Adung, dan juga para jamaah sekalian, kita bersyukur kepada Allah bahwa kita masih diberikan kesehatan panjang umur sehingga
kita masih diperkumpulkan untuk membersamai hari yang disebut dengan Sayyidul Ayyam, hari yang paling mulia selama 1 minggu, yaitu hari Jumat. Salatnya mulia, iktikafnya mulia, niatnya mulia, ke masjidnya mulia, karena dilakukan di waktu yang mulia. Kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Lataiful Ma'arif, salah satu daripada asbab, alasan kenapa amal ibadah seseorang pahalanya melejit, meningkat, bahkan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena seseorang itu melakukan ibadah di waktu yang spesial. Makanya pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu waktu dan hari yang sangat istimewa bagi Allah adalah ibadah bertakarub kepada Allah di hari Jumat, karena hari yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya namanya Jumu'ah, disuruh kumpul. Bahkan ifradus saum makruh hukumnya, puasa mutlak sunnah, khusus di hari Jumat makruh, harusnya iftar, makan-makan ya. Kenapa? Karena menghormati waktu yang mulia, karena ibadah di waktu yang mulia, maka kualitas ibadahnya juga spesial di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak semua orang tertarik ibadah di waktu mulia. Gak semua, Pak. Siang dengan malam jelas lebih mulia malam waktunya di sisi Allah. Tapi tidak semua tertarik. Kok bisa orang tertarik? Karena ilmu, bukan syahwat. Kalau syahwat, insya Allah ibadah Bapak palsu semua. Gak ada ibadah dasarnya syahwat. Ibadah itu dasarnya ilmu, bukan syahwat. Saya mau ke masjid, kenapa? Gengsi, salah masjidnya. Saya mau ngaji, kenapa? Kemarin ditegur DKM, salah ngajinya. Harus ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisin nalahuddin. Kalau anak-anak kecil seperti ini masuk pesantren, dibiasakan sholat berjamaah, wajar, Pak. Tapi kalau uban udah menyala, jenggot udah baplang kemana-mana, masa masih dipaksa? Masa ukurannya masih orang lain? Masa ukurannya masih pahala? Harusnya sudah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu level. Gak semua orang tertarik ibadah pada waktu yaghfulu fihin nas, di mana banyak orang lalai dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka salah satu dari sebab Allah lipat gandakan pahala seorang hamba karena melakukan ibadah di waktu yang spesial, yaitu waktu yang mana banyak orang lalai dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah dan kita mohon mudah-mudahan kebaikan ini diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam yang selalu kita lantunkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian, insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita baca Fatihah sekali lagi. Kita mohon kepada Allah mudah-mudahan apa yang kita niatkan datang dari rumah, dari sholat berjamaah, iktikaf kita, bermuajahah kita, thalabul ilmi kita, mudah-mudahan dicatat sebagai nilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi pelebur dosa-dosa kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga apa yang menjadi azam hajat kita, permohonan kita kepada Allah, mudah-mudahan senantiasa diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan sebab kita thalabul ilmi, dengan sebab kita melakukan kebaikan. Ala hazihi niyah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin nabil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa ila hadrati khususan ila muallif hadzal kitab wa ila jami'i wali walidina wa ila jami'i masyayikhina wa asatizina wa asatizatina wa ahli baitina wa dzurriyyatina tulabina talibatina wa ila jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi barakatihim syai'ulillahi lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Para jamaah sekalian, insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita akan lanjutkan pembahasan kita masih dalam tema ilmu akidah atau ilmu tauhid, yang pagi ini kita akan membahas tentang salah satu daripada sifat-sifat Allah, yaitu sifatul wujud atau sifat yang berbicara tentang eksistensi Allah, ya, keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sifat yang paling pertama dari segala macam sifat Allah yang kamalat, yang sempurna, karena Allah tidak mungkin punya sifat naqais, sifat kurang. Sifat kurang itu Pak, melihat burem. Awalnya melihat jelas jadi burem, mata jadi min. Itu namanya melihatnya kurang itu. Telinga manusia bisa mendengar, betul. Allah Maha mendengar, manusia mendengar. Tapi mendengarnya Allah bila uzun, tanpa telinga, dan tidak akan pernah terkena afat. Afat itu artinya bencana yang menghasilkan pendengarannya berkurang alias budeg. Itu cuman manusia. Itu sifat-sifat naqais namanya, sifat-sifat kurang. Fisik kita kuat senantiasa, nanti akan lemah sendiri. Manusia begitu Pak, dari tidak berdaya terus kuat, lemah lagi. Itu ciri bahwa manusia diciptakan dhaifa. Wa khuliqal insanu dhaifa. Manusia diciptakan di sisi Allah dalam keadaan yang lemah. Karena memang beragama ini semakin mengabdi kepada Allah, semakin cinta kepada Allah, semakin faham personalnya di hadapan Allah. Saya semakin ibadah, mengerti bahwa diri saya adalah lemah, tidak ada yang maha qawi kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sujud kepada Allah, semakin tahu tidak ada yang paling mutakabbir, yang paling mulia kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua gerakan sholat yang paling dicintai Allah hanya gerakan sujud. Bahkan dalam hadis Rasulullah mengatakan, gerakan yang paling dicintai Allah dan disenangi Allah, bahkan membuat manusia lebih intens dan intim kepada Allah, wa huwa sajid, dalam keadaan sujud. Sujud itu kalau memang manusia mau mencermati dengan baik, itu mensimbolkan apa yang diagungkan di alam manusia tapi dihinakan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu Pak? Akal. Pala manusia lebih rendah dari, mohon maaf, tempat buang air besar. Apa itu? Pantat. Bahkan dalam sholat tidak boleh palanya lebih tinggi, pantatnya rendah. Dalam sujud tidak sah. Dalam kaifiyat tata cara sholat, palanya harus lebih rendah, ahfad, harus lebih rendah, ahfad, harus lebih rendah daripada pantatnya. Makanya itu bentuk atau simbol di mana manusia paling dicintai Allah dalam bentuk ibadahnya ketika dalam keadaan bersujud. Doa yang terbaik sujud kepada Allah. Doa yang terbaik menangis di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya semua bentuk ibadah harusnya menyadarkan diri manusia bahwa manusia adalah yang maha dhaif, yang maha qawi hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang punya sifat-sifat sempurna hanya Allah, yang punya sifat-sifat kurang hanya manusia. Kadang-kadang manusia itu karena dititipi hawa nafsu lupa diri Pak. Melihatnya lupa diri, mendengarnya lupa diri, takallumnya bicara juga lupa diri. Makanya manusia butuh muzakir, butuh pengingat. Siapa pengingatnya? Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebetulnya nggak perlu diutusnya Nabi, manusia sudah faham perjanjian dulu di hadapan Allah bahwa manusia mengakui bahwa tiada ada Tuhan selain Allah dan Allah adalah Rabbul Alamin. Cuma namanya manusia lupa. Karakternya manusia memang begitu, pelupa. Ya, pelupa. Apalagi yang namanya yang baik-baik, lupanya cepet. Kalau yang baik-baik itu, ya. Ini kita ngaji, ini baru 2 langkah aja keluar masjid, lupa yang tadi. Lupa. Bukan saya yang bilang, Imam Ibnul Jauzi dalam salah satu bukunya mengatakan, salah satu yang membuat manusia itu menjadi identitasnya saling menjadi ciri khasnya itu betul-betul terlihat karena mudah melupakan kebaikan.
sehingga tidak ada motivasi lagi untuk melakukan kebaikan yang lain. Inilah yang membuat kadang-kadang manusia lalai dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dalam prinsip kita ikhlas ibadah, melupakan kebaikan itu bagus, Pak. Dalam prinsip ikhlas beribadah, melupakan kebaikan itu bagus. Jadi jangan diingat-ingat, jangan. Nanti kalau diingat-ingat Bapak ujub. Ujub itu nggak perlu ada orang lain. Hati Bapak ngomong sendiri, jadi ujub, rontok pahalanya. Nggak perlu ada orang lain. Kalau ada orang lain, Bapak namanya ria. Ini ibadah, pengen dilihat orang, atau supaya orang lain ngalem, muji Bapak, ria jadinya. Nggak ada orang lain, Bapak doang sendiri di kamar, bangga sama diri sendiri, ujub namanya. Nah terus bagaimana caranya? Ya diem aja hatinya. Mau ngapain? Ujub nggak boleh, takabur nggak boleh, semua nggak boleh. Yang paling sulit itu mengendalikan iman dan hati, Pak. Bapak dandan, pakai pakaian yang bagus, gampang. Tapi menata hati ini yang susah. Betapa banyak orang yang fisik pakaiannya bagus segala macam, hatinya jahat. Betapa banyak orang yang pakaiannya secara empirik bahkan mungkin jauh dari kata mulia alias hina, hatinya mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa begini, Pak? Supaya banyak husnuzon dengan orang lain. Bapak pergi ke masjid, ada orang main catur, kagak sholat subuh, ngajak sholat subuh. Pak, ayo sholat subuh. Sholat subuh, main catur mulu, lu hidup lu mau ngapain aja. Bener ngajaknya, tapi jangan ngatain. Bener nggak ngajaknya, Pak? Bener, tapi jangan ngatain. Namanya Bapak sama aja berbuat taat, tapi plus maksiat. Taatnya ngajak orang, maksiatnya ngatain orang. Jangan dikatain, Pak. Bisa jadi orang itu hari esok lebih soleh dari Bapak. Kenapa? Karena nggak ada yang bisa memastikan kesalehan kita hari ini. Betul nggak? Nggak ada yang bisa memastikan. Kenapa nggak boleh ujub? Kenapa nggak boleh takabur? Kenapa nggak boleh pede dengan iman? Karena tidak ada yang menjamin iman kita kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ada setiap sholat mohon sama Allah, Allahumma sabitna bil iman. Minta sama Allah. Karena yang sekarang taat, besok bisa jadi biang maksiat. Yang sekarang biang kerok di kampung, besok bisa gampang dapat hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah makanya kata salah satu ulama besar, orang paling banyak kena penyakit hati itu bukan yang duduk di pasar. Orang yang paling banyak kena penyakit hati bukan yang sering duduk di pos kamling, bukan. Orang yang sering banyak kena penyakit hati, orang yang sering duduk di majelis taklim. Hati-hati, Pak. Orang yang sering banyak kena penyakit hati, orang yang sering duduk di majelis taklim, majelis ilmu. Kenapa? Ujub, merendahkan orang ahli maksiat dan semacam itu dosa, lebih besar dosanya dari penzina. Merasa bangga, merasa lebih baik dari orang lain, dosanya lebih besar dari ahli zina. Hati-hati. Karena kita nggak ngerti kaidahnya, dosa batin lebih berbahaya daripada dosa fisik. Maling sendal belum seberapa dosanya. Tapi ahli gibah dan hasad lebih bahaya dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Yang hasad pakaiannya bisa mulia, tapi maling sendal nggak mungkin pakai gamis. Pakai kalau Jumat doang. Nggak keciri soalnya, nggak kelihatan. Yang pakai siapa ini? Kalau kita liatin pakaiannya sama semua. Iya orang di Jumatan juga. Cuma udah ngincer aja dari Jumber nih, dari Jumat Berkah. Para jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka salah satu daripada sifat Allah yang paling mulia, yang pertama adalah sifat wujud, eksistensi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang diajarkan di pesantren-pesantren, Pak. Bapak harus iman sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala selalu eksis sampai kapanpun dan tidak akan pernah ada batasnya. Bapak nggak usah sibuk-sibuk nyari di Quran hadis mana ya sifat wujud, nggak bakal ketemu. Kenapa? Karena pengertian sifat wujud sudah diwakili oleh ayat Quran yang maknanya muhkamat. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Maksudnya la ilaha illallah ay la ma'buda bihaqqin fil wujud illallah. Maksudnya itu la wujuda illallah. Tidak ada yang wujud kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugas kita cuma taslim saja sudah. Itu tugas ulama yang meneliti. Yang bukan ulama, yang tidak punya kompetensi,
cukup taslim dan menuntut ilmu saja. Kenapa? Karena saat ini berbahaya jika bukan tupoksi dan bukan kemampuannya memahami Al-Quran dan Sunnah. Bahaya, Pak. Udah banyak di YouTube, Pak. Ini Bapak ngundang saya atau Masjid Al-Barkah ngundang saya suruh bicara ekonomi. Sampai budek nggak bakal mau saya. Karena bukan bidang saya. Pak Haji Haidir pertama nawarkan saya tuh bahas sirah. Ya nggak Pak Haji kalau nggak salah. Saya tolak. Kenapa? Bukan bidang saya. Saya nggak paham sirah Nabi. Ya paham dikit-dikit mah. Itu mah bahasa aja sebetulnya. Cuma nggak ahli, Pak. Kalau nggak ahli, yang kasihan Bapak. Saya kayak goro-goroin loh. Kalau kata orang gondrong, goro-goroin. Kalau nggak paham, kalau nggak ahli, saya nggak mau nyampaikan kalau nggak ahli. Iza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantaziris sa'ah. Sekarang itu yang paling banyak begitu, paling bergengsi. Nggak paham, kompetensi ilmunya juga nggak ngerti, tahu-tahu bicara, ini yang bahaya. Karena kita diajarkan guru begitu, bicaralah sesuai dengan kemampuan dan kapasitas ilmunya. Saya bilang sama Pak Haji, bidang saya kuliah itu pemikiran Islam. Kalau nyuruh saya bicara ilmu kalam, nyuruh saya bicara tentang usul fikih, bicara saya tentang filsafat, bicara saya tentang ilmu tasawuf, itu memang diskusi saya. Baik tasawuf amali atau tasawuf yang lain, itu memang ilmu akhlak, itu emang saya ngajar di Taman Royal 3, Pak. Masjid Al-Mujaddid, bahasnya akhlak tasawuf. Sehari-hari bagaimana biar sholat tapi jangan dedengkian sama tetangga. Sholat, dengki mah jalan, bagaimana? Ya. Tuh beresin begitu kan lebih ribet, Pak, daripada berobat di dokter. Ngaji mah ngaji, tapi ngedumel sama tetangga tetap jalan. Kan hatinya tetap sakit, nggak sembuh-sembuh, tapi ngaji fisiknya. Nah ini yang bahaya. Itu yang saya bahas. Bahkan bagi kitab-kitab yang tipis. Nah, jadi yang paling utama dari semua sifat Allah adalah sifat wujud. Mengakui, mengimani sepenuh hati bahwa tidak ada yang maha ada kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ada dalam seluruh instrumen alam semesta. Sampai dalam hadis yang paling masyhur, Rasulullah pernah mengatakan, tafakkaru fi khalqillah. Berfikirlah kalian tentang ciptaan Allah. Tujuannya apa? Supaya menguatkan iman bahwa tidak ada yang maha spesial, yang maha dahsyat, yang maha ada kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini sebetulnya nyebut kata ada, ya karena ada Allah. Kan kata ada bagi manusia mah nanti juga hilang kalau orangnya udah meninggal. Misalnya kita punya tetangga namanya Haji Jirun apa siapa kali, atau Haji siapalah. Ya, Pak Haji ini ada nggak? Ada. Besoknya meninggal, Pak Haji ini ada nggak? Kagak ada. Jadi kata ada kagak ada itu nisbi bagi makhluk. Tapi bagi Allah hakiki. Kenapa? Karena tidak ada yang maha ada kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Semua bakal binasa kecuali yang maha wujud, yang maha ada, yaitu Allah Subhanahu. Kita cuman minjem doang. Minjem kata ada tuh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, minjem kata-kata itu semua dari Allah. Kenapa? Karena yang maha sempurna hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah hadis yang kontroversial, tapi hadis ini populernya di kalangan ahli tasawuf. Apa? Seseorang itu kalau Allah sudah cinta kepada hambanya, pendengarannya adalah pendengaranku, kata Allah. Bicaranya adalah bicaraku, kata Allah. Melangkahnya adalah melangkahku, kata Allah. Maksudnya bagaimana? Semua yang kita kerjakan, bisa melihat, bisa mendengar, bisa berbicara, bisa melangkah, bisa berbuat baik, bisa berdoa, bisa berbuat jahat, semua instrumennya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika sudah dikasih Allah dipakai maksiat, ya tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika sudah dipakai untuk taat, jangan bangga di hadapan Allah. Kenapa? Karena yang ngasih modal Allah. Jadi kira-kira kalau Bapak berdoa ngomong begini, ya Allah, kaki lagi asam urat mulu ini. Boleh kan saya udah sholat mulu ya Allah. Emang nggak bisa dibarter apa? Sama sembuh.
Boleh Bapak berdoa boleh, tapi jangan ungkit amal. Jangan. Kenapa? Karena Bapak bisa sholat subuh berjamaah, nggak mutlak dari Bapak. Buktinya banyak orang yang jembeker lagi, yang alarmnya banyak, tetap budeg nggak bangun. Jangankan yang rumahnya jauh dari masjid, samping masjid pun nggak pernah datang. Ada nggak? Ada, udah Pak, jangan diem aja. Ada. Kenapa? Karena hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Susah. Artinya apa? Tidak ada yang dapat jaminan. Yang rumahnya nempel al-barakah juga enggak. Bahkan yang jauh datang kemari. Makanya bersyukur tuh yang jauh-jauh, luar biasa itu. Setiap langkah kakinya itu masuk dosa-dosanya diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap langkah kaki kanannya dicatat sebagai nilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaahnya jawab, saya nggak jalan kaki Ustaz, naik motor. Iya, motor yang dapat pahala, Bapak enggak. Rasain tuh. Saya juga sama lagi naik motor, ya, sama berarti. Para jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita cuman pinjem. Kenapa? Pinjem kepada zat yang betul maha ada. Siapa? Allah Subhanahu. Di Quran tuh banyak sekali Pak. Allahu nurus samawati wal ardh. Satu ayat jadi kitab, namanya Mishkatul Anwar, disyarah oleh Imam Al-Ghazali. Ada lagi Fatirus samawati wal ardh. Kenapa kok banyak ayat yang bicara begitu? Sebetulnya itu menunjukkan supaya manusia ketika membaca Al-Quran berdialog dengan Allah, yang selalu dia ingat adalah yang maha ada hanya Allah, yang maha kekal hanya Allah, yang maha sempurna hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lain semua kecil, yang lain semuanya tidak berdaya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka zikir yang paling top itu sebetulnya zikir yang hauqalah itu Pak. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Bapak kalau sudah ngomong la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, semua potensi makhluk rontok semua Pak. Yang ada hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa sholat karena Allah, bisa zikir karena Allah, bisa sedekah karena Allah, bahkan kita bisa ke masjid istiqomah karena Allah. Semuanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ibadah yang levelnya tinggi Pak, ibadah yang disertakan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kira-kira doanya begini, doanya kalau mau doa kepada Allah, ya Allah, terima kasih pagi ini sudah bisa berjamaah. Ya Allah, terima kasih pagi ini bisa sholat duha 2 rakaat. Ya Allah, terima kasih malam ini saya bisa sholat witir. Jangan bilang, ya Allah, kan saya udah witir. Ya nggak salah sih, cuman songong. Begitu aja, su'ul adab. Kita ini beragama Pak, nggak hanya sekedar intelektual. Kalau cuma sekedar intelektual, yang kuliahnya tinggi, yang paling mulia di hadapan Allah, kan nggak juga. Nggak ada jaminan. Jadi yang sebetulnya persoalan agama tidak hanya intelektual bagus. Karena memang ada riwayat dari Imam Ibnu Sirin, inna hazala ilmad din fanzuru amman ta'khuzuna dinakum. Tapi ada hadis lain yang sering dipakai oleh para ahli tasawuf. Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi, kata Nabi besar Muhammad. Saya ini dididik langsung adab oleh Allah, dan maka saya memperbagus adab saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi agama ini bicara adab. Saya ngisi di minggu keempat di Masjid Al-Madinah CBD Ciledug. Kalau di Ciledug masjid pusatnya yang kajiannya bagus itu ya di Al-Madinah Pak. Bahkan Masjid Agung Ciledug yang pinggir jalan lampu merah itu malah kosong, kagak ada kajiannya. Masjid doang segede Alahim Gambreng, tapi kajiannya nggak hidup. Nah kalau mau hidup di belakang CBD Ciledug ada Masjid Al-Madinah. Saya ngisi di situ dari masih bujangan sampai sekarang. Ngisi udah hatam 2 kitab, sekarang ganti kitab namanya Al-Adabu Fiddin, nama kitabnya. Itu ditulis oleh Imam Al-Ghazali. Kenapa? Karena ketika saya tanya, emang yang biasa orang sini itu bahasnya apaan? Umumnya ya udah bicara tentang akhlak saja. Karena kadang-kadang ya kita belajar adab nggak dipakai. Kita ngaji, adab nggak dipakai. Makanya penting juga itu kalau di masjid-masjid itu dibicarakan tentang persoalan adabul alim wal muta'alim. Adab etika menuntut ilmu. Itu penting Pak. Nggak bisa kita beragama nih nggak pakai adab semaunya. Nggak bisa itu. Baca Quran selonjoran boleh nggak Pak? Boleh. Tapi kan songong.
Nggak songong sama Quran, songong sama Allah, mas selonjoran. Kalau mau selonjoran di sono, di pos. Kalau lagi baca Quran bagusnya ngadep kiblat, punya wudhu, betul nggak Pak? Itu jadi ada adab-adabnya. Masuk masjid pakai kaki kanan dulu, jangan kaki kiri. Apalagi dua-dua kakinya, jangan, itu pocong. Masa dua kakinya loncat, jangan. Masuk kamar mandi kaki kiri dulu, jangan kaki orang. Ditarik masuk loh, jangan. Keluarnya kaki kanan, baca doa, masuknya baca a'udzubillah, keluarnya baca alhamdulillah. Ini malah terbalik, masuk WC baca alhamdulillah, betah banget kamar mandi. Nggak pulang-pulang, pantesan kayak demit. Karena yang paling betah kamar mandi cuman setan. Kan Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'its. Ini ngaji udah tinggi-tinggi, baca doa masuk WC lupa lagi. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana. Itu doa habis makan. Mau ngetes doang, masih ngantuk apa kagak maksudnya. Ya. Alhamdulillahilladzi adhaba anil adza wa afa wa afani. Bapak mau makan Pak, disunahkan baca tasmiyah bismillahirrahmanirrahim, baca doanya. Bahkan kalau mau betul-betul ngikutin sunnah Nabi, wudu dulu. Nah nanti Bapak habis ini praktekin wudu dulu, insya Allah selesai wudu habis makanannya, insya Allah habis. Ya kalau Bapak jadi bersunnah itu kondisional Pak, lihat kondisinya. Lihat kondisinya. Saya kasih simpel dah ini. Ya. Bapak udah datang, tahu-tahu di Masjid Al-Barkah udah qomat, Bapak mau maksain sholat qobliyah dengan alasan saya ngikutin sunnah Nabi. Salah. Kenapa? Yang betul itu kalau Bapak sudah masuk masjid, ternyata di masjid sudah qomat, langsung masuk sholat berjamaah. Harusnya qobliyahnya di rumah. Ini jangan udah datang belakangan mau qobliyah di sini lagi. Imam udah mau takbir juga Allahu Akbar. Namanya parku, tahu parku Pak? Keras kepala. Ngikut aja langsung. Kalau yang udah biasa qobliyah nanti bisa dikodok. Yang udah biasa, yang kagak biasa ngapain dikodok? Lu kagak biasa juga lu. Yang biasa doang ini mah, yang biasa sholat sunnahnya. Saya biasa sholat tahajud Ustaz, hari ini saya ketinggalan tahajud. Boleh diganti sedekah, boleh, dikodok juga boleh. Loh kok boleh Ustaz? Kata Imam An-Nawawi dalam Al-Azkar, supaya membiasakan istiqomah ibadah sunnah. Makanya dibolehkan untuk dikodok. Boleh. Ya. Kalau yang sholat sunnah yang zata waktin ya, zata waktin, bukan sholat sunnah yang zata sabab, bukan. Kalau sholat sunnah yang zata sabab tuh istisqo, itu sebabnya sebab mutaqaddim. Terus juga sholat gerhana itu namanya zata sabab. Bapak sholat karena ada gerhana, Bapak masuk ke sholat tahiyatul masjid karena masuk masjid, namanya zata sabab itu karena ada sebabnya ya. Tapi kalau zata waktin, masuk waktu duha Bapak sholat, masuk waktu tahajud Bapak sholat, namanya sholat sunnah yang punya waktu ya. Itu ada beda-bedanya. Balik lagi Pak. Ya. Kalau fokus terus takut inian doang, nanti tegang doang ya. Ini para jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, semuanya kita minjam kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai dikatakan oleh para ulama, Allah al-maujudu fil azhan. Allah yang wujud, yang ada dalam benak manusia, dalam hati manusia. Allah al-maujudu fil lisan. Allah yang selalu ada dalam lisan manusia. Maksudnya apa? Ya diucapkan. Zikir diucapkan, zikir Allah, Allah, Allah. Diucapkan la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah wala ilaha, itu namanya Allah yang selalu ada dalam lisan manusia. Wal maujud fil ayan, Allah yang selalu ada dalam pandangan mata manusia. Apa itu? Ketika melihat makhluk ciptaan Allah yang luar biasa, yang terucap dari kita adalah masya Allah, subhanallah, ta'ajub. Jadi kita selalu menyebut nama Allah ketika melihat sesuatu yang luar biasa dari alam semesta ini sebagai masnuat ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya Allah ada di dalam alam indrawi kita. Bukan hakikat, bukan. Ya. Jadi Allah selalu ada, itu yang disebut bahwa dalam ayat Al-Qur'an Allah ada. Allah itu selalu ada dan bersama kita. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Kita di mana saja Allah bersama kita. Tapi jangan salah tafsir, ntar kita ke WC Allah ke WC. Enggak begitu
Maksudnya itu Allah ada dalam pikiran kita karena kita selalu fokus khusyuk kepada Allah. Allah selalu ada dalam hati kita karena hati kita tidak pernah lalai dari Allah. Allah selalu ada dalam pandangan kita karena yang kita lihat semuanya adalah representasi atau wakil dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang kita lihat hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada ulama yang senang melihat Allah, bukan melihat Allah, orang yang memikirkan Allah melalui akal pikirnya. Namanya orang-orang ahli kalam, berdalil tentang Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan akal pikirnya. Meskipun Imam Ibnu Taimiyah nggak pernah mengakui ada ilmu kalam, nggak pernah mengakui. Saya juga nggak tahu itu yang tadi itu yang begitu. Jadi Ibnu Taimiyah itu ulama bid'ah pertama yang membid'ahkan ilmu kalam. Ulama dulu nggak pernah ada yang membid'ahkan. Awaluman abda'a ilmal kalam, yaitu Ibnu Taimiyah Al-Harrani, ya. Karena saya ini pengagum Ibnu Taimiyah, tapi satu sisi juga saya banyak yang pendapat saya nggak ikuti, tapi banyak beberapa. Kalau kajian tasawufnya itu saya senang itu Ibnu Taimiyah itu, karena muridnya yang terkenal Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu pernah menulis buku namanya Ighasatul Lahfan. Itu buku yang sangat saya kagumi itu. Karena banyak sekali bicara terhinanya orang yang cinta dunia, yang hatinya terpaut dengan dunia, tuh hati adem gitu loh. Jadi bicara begitu tuh hati adem tuh. Cuman kalau bicara tentang saling, saya nggak suka deh. Kalau yang bicara tentang apa namanya kritik sana sini yang nggak lain tuh saya nggak suka. Karena memang nih guru dua murid ini, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan Ibnu Katsir, meskipun mazhabnya Syafi'i, itu murid yang paling dicintai oleh Imam Ibnu Taimiyah, paling dicintai. Ya, itu jadi ilmu kalam itu ulama mengekspresikan Allah melalui rasionalnya, melalui akalnya, sehingga imannya semakin kuat. Yakin Pak, tidak ada yang kafir dengan ilmu kalam, nggak ada itu. Ini saya meluruskan saja nih, karena bidang saya ini saya meluruskan. Karena kadang-kadang ada orang hati-hati nggak boleh ngaji akidah katanya. Kenapa? Nanti begini-begini. Yang salah itu Anda ngaji akidahnya sama ahli ekonomi, baru salah. Kalau ngaji akidahnya sama ahli akidah, betul apa enggak? Ya betul, selamat. Kalau Anda ngaji fikih sama orang yang ahli fikih, selamat Pak. Kalau Anda ngaji tasawuf ilmu akhlak yang sama yang ahli, ya selamat. Yang bahaya itu belajar tanpa guru. Fasyaihuhu syaiton, gurunya adalah setan, itu yang bahaya. Belajar dari YouTube, kagum sama ustadz ini, nanya juga nggak bisa karena jauh, itu yang bahaya. Bapak pahalanya lebih banyak ngaji begini daripada ngelihat YouTube. Kenapa? Karena talaki ngaji secara langsung, pahalanya dapat, sholat berjamaahnya dapat. Nggak tahu Bapak bisa nanya, tinggal begitu Pak. Jadi ada orang ulama yang mengekspresikan cinta kepada Allah melalui pikirannya. Pikirannya selalu yang dia pikirkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu orang-orang ahli dalam ilmu akidah begitu. Ada ulama yang mengekspresikan Allah melalui ibadah, namanya ulama fikih. Semakin cinta Allah, semakin banyak rakaat. Semakin cinta Allah, semakin banyak sedekah. Itu orang fikih. Itu orang fikih Pak. Ulama-ulama fikih begitu. Semakin cinta sama Allah, semakin banyak sodakohnya. Semakin cinta sama Allah, semakin banyak rakaat-rakaat salat sunnahnya. Itu namanya orang-orang yang mengekspresikan adanya Allah melalui ibadah kepada Allah Subhanahu. Bukan berarti yang lain nggak ibadah, bukan. Ibadah, tapi ada ciri khasnya masing-masing. Ada yang mengekspresikan Allah melalui batinnya. Di mana saja merasa diawasi Allah. Di kantor merasa diawasi Allah. Di tempat kerja merasa diawasi Allah. Di pasar merasa diawasi Allah. Di masjid merasa diawasi Allah. Namanya orang-orang ahli tasawuf. Kenapa? Karena hatinya sudah melebur dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebetulnya bahasa agama namanya ihsan. Kalau yang tadi namanya Islam. Kalau yang awal namanya iman. Itu penjelasan aja Pak. Intinya tetap dari hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Terus yang benar yang mana Ustaz? Semuanya benar. Silakan ekspresikan rasa cinta kita kepada Allah. Terserah melalui yang mana caranya. Melalui rajin ibadah boleh. Melalui ilmu boleh.
Melalui ada orang Pak cinta kepada Allah bukan banyak ibadah tapi banyak ngaji. Ada. Sampai saya pernah dengar orang ngomong begini, Ustadz, jika kata sedekahnya segitu doang. Loh, kalau pengen gede mah jangan ustadz yang sedekah, orang kaya. Ustadz mah dari ngajar aja udah sedekah, dari ngajar ilmu. Udah ngajar ilmu dituntut juga sedekah kudu segudang. Itu nanti orang kaya bagaimana sedekahnya? Jadi sedekah ada tupoksinya masing-masing. Orang kaya sedekahnya banyak. Guru ngaji sedekahnya dengan mengajar, gitu loh maksudnya. Jadi semua punya porsinya masing-masing. Jadi nggak ada yang perfect tuh, nggak ada. Ustadz dituntut perfect banget, nggak ada Pak, nggak bisa begitu. Supaya adil semuanya, orang kaya sedekah dengan hartanya, guru ngaji sedekah dengan ilmunya. Ya, orang-orang yang bisa berbuat kebaikan yang lain, silakan sedekah dengan yang lain, selama itu bernilai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kagak letterlek namanya. Jadi jangan dipahami sedekah hanya pakai duit aja. Cuman ribet juga kalau sedekah di masjid pakai senyum doang. Nggak jadi-jadi masjidnya. Satu orang sedekah senyum depan DKM, senyum depan DKM. Kan Pak DKM yang bingung. Orang apa kali pada senyum aja. Sedekah Pak, karena saya nggak gablek duit. Katanya, ya kagak bakal kebangun masjid sampai kiamat kalau senyum doang sedekahnya. Jadi kondisional saja. Itu para jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada yang maha ada kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini hanya pinjam kepada Allah. Kenapa? Suatu saat bakal menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang maha eksis, yang hakiki kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia adanya dibatasi Allah, usianya dibatasi Allah, keberadaannya dibatasi Allah. Sesuatu yang dibatasi berarti tidak mutlak. Itu Pak kaidahnya. Sesuatu yang dibatasi berarti tidak mutlak. Yang maha mutlak hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena Allah tidak mungkin binasa, Allah tidak mungkin hancur, Allah tidak mungkin diakhiri dengan ajal, Allah tidak mungkin datang afat. Hanya manusia saja. Kalau manusia ada jangka waktu hidupnya, adanya ada jangka waktunya, kemudian juga kekuatannya ada jangka waktunya, melihatnya ada jangka waktunya, mendengarnya ada jangka waktunya. Semuanya dibatasi Allah Subhanahu. Itu yang saya bilang, semuanya yang ada dalam diri kita cuma pinjam kepada zat yang maha ada, yang hakiki, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini para jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan zikir atau ayat yang sering kita baca, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Kenapa sih ayat kursi itu jadi ayat spesial Pak? Karena isi dalamnya tentang tauhid semua. Bahkan di awal ayat itu langsung dibilang Allahu la ilaha illa huwa. Tidak ada yang maha hakiki, yang maha ada kecuali hanya Allah, yang qayyum, tidak butuh dibantu orang lain. La ta'khudhuhu sinatu wala naum, yang kagak pernah merasa ngantuk apalagi molor. Kalau orang kaya kita ada sih, hidup sih, melihat sih, tapi ngantuk. Itu. Tapi tidur, tapi lemah, tapi pendengarannya berkurang, penglihatannya berkurang. Berarti itu maha tidak sempurna. Lah itulah manusia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tuh biasanya jin kalau dibacain ayat kursi, biasanya ini mak, biasanya pergi, biasanya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kalau kagak pergi juga Pak, kagak pergi juga mungkin bacanya salah kali atau apa. Kalau kagak pergi juga baca surat yang lain, ya nggak pergi juga baca surat tanah, iya nyamperin pas itu hidup lagi, dia sakaratul maut juga sehat lagi tuh kalau baca surat tanah atau surat motor, surat pajero boleh itu. Ya, ini para jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pembahasan kita pada pagi hari ini, karena udah isyarat belum ya, dikit lagi apa udah. Ya, ini pembahasan kita pada pagi hari ini, ya berbicara tentang eksistensi atau wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang merupakan sifat sempurna yang paling pertama ya dari Allah, yang harus kita imani sepenuh hati. Nggak boleh tuh Pak, nggak boleh Bapak sedikit pun terbesit dalam hatinya
Ini Allah ada apa enggak sih? Perasaan saya doa mulu dah. Perasaan saya ini mulu dah. Itu nggak boleh, Pak. Nggak boleh terbesit. Itu bisa konsekuensinya iman Bapak hilang tuh. Nggak boleh, Pak. Kenapa sifat ini sifat paling pertama? Karena sifat yang paling fundamental. Sifat yang paling mendasar. Bapak dimanapun selalu iman Allah Maha ada. Nggak boleh terbesit dalam hati manusia sedikit pun mengatakan atau ragu tentang Allah ada. Kalau kita mah kadang-kadang ngaku Allah tuh ada, Allah Maha baik kalau lagi enak doang. Tapi kalau lagi kagak enak, beda, Pak. Umumnya manusia begitu. Kalau lagi enak nih, Pak, alhamdulillahnya paseh banget. Alhamdulillah, duit sekoper, alhamdulillah. Emang lagi di Arab-Arab begitu tuh. Jadi alhamdulillahnya sampai paseh banget. Tapi kalau lagi dapat duitnya dikit, alhamdulillahnya beda itu. Ya elah. Jadi ada ya elah dulu. Baru alhamdulillah. Alhamdulillah dah, nggak apa-apa. Sampai malaikat bingung nyatetnya nih orang kufur nikmat apa syukur. Karena ada ya elahnya. Makanya saya bilang alhamdulillah, alhamdulillah aja, nggak usah pakai ya elah. Ya, pakai ya elah dulu ya, Bang. Segini doang lagi. Ya udah alhamdulillah dah. Ini sebenarnya orang bersyukur apa kufur nikmat ini? Ya. Nah itu jadi nggak bersyukur saja. Ya, jadi kalau kondisinya nggak enak dengan syahwat kita, itu pasti apa yang terbesit tentang Allah itu yang jelek-jelek saja itu. Makanya ibadah level tertinggi itu husnuzon billah, baik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini baik sangka sama Allah pas lagi enak doang, lagi kagak enak aja akhirnya buruk sangka sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang suuzon kepada Allah itu bisa merontokkan semua pahala ibadahnya di hadapan Allah Subhanahu. Jangankan suuzon kepada Allah, suuzon kepada makhluk, semua tahajudnya rusak, semua duhanya rusak, semua amal solehnya rusak kalau nggak tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena suuzon maksiat batin lebih bahaya daripada maksiat zahir. Itu kaidahnya ada dalam agama. Ya Allah, mudah-mudahan hati dijaga, iman dijaga sampai akhir hayat kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga ajarkan, Pak, anak-anak kita, didoakan anak-anak kita dirawat iman Islamnya sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bisawab.